Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang hukum berkurban di dalam madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i, hukum kurban terbagi ada dua hukum. Yang pertama sunnah ain, yang kedua adalah sunnah kifayah. Kapan disunahkan ain dan kapan disunahkan kifayah? Hukum berkurban itu sunnatul ain, artinya kesunahan bagi setiap individu. Ini dianjurkan ketika dalam satu rumah tidak ada keluarga, dia hanya sendiri. Nah, kemudian bagi siapa saja disunahkan, yang itu masuk kategori sunnatul ain berkurban. Yang pertama, syaratnya dia adalah pertama harus seorang muslim, harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, dia harus baligh, dia telah mencapai usia baligh. Kemudian yang ketiga, dia adalah berakal. Kemudian yang keempat adalah dia seorang yang qadir, mampu. Di sini yang dimaksud dengan orang yang mampu artinya orang yang punya kelebihan hartanya dari kebutuhan pokok. Apa batasannya? Sebagian ulama mengatakan artinya dia punya harta yang berlebih dari kebutuhan pribadi dan juga orang yang wajib dinafkahi seperti istri dan anak-anaknya di dalam hari raya tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa harus hartanya lebih untuk kebutuhan pribadi dan juga orang yang wajib dinafkahi selama hari raya dan juga hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka bagi orang yang memenuhi kriteria ini, punya kriteria ini, seorang muslim, baligh, berakal, dan mampu, artinya punya harta yang berlebih dari kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan orang yang wajib dinafkahi seperti anak dan istri di hari raya dan hari tasyrik, maka disunahkan sunnatul ain. Kemudian yang kedua hukumnya sunnatul kifayah. Ini seperti kalau dalam fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah kifayah artinya disunahkan di dalam satu rumah ketika memiliki terdiri dari beberapa keluarga, komponen keluarga, maka disunahkan ada satu yang melakukan kurban. Cuman di sini tidak lantas berarti yang lain yang tidak berkurban mendapatkan pahala. Namun yang dimaksud dengan satu sunnah kifayah, ketika ada perwakilan dari satu keluarga, satu orang yang berkurban, maka saqatat thalab. Artinya anjurannya itu sudah gugur dengan perwakilan satu orang jika di antara keluarga ada yang melakukan kurban. Namun walaupun statusnya hanya sekedar menggugurkan daripada anjuran, bukan karena yang lain juga ikut dapat pahala, namun para ulama kemudian membahas tentang al-isyraq fi sawabil udhiyah, mengkolaborasikan, menggabungkan pahala daripada kurban. Itu diperkenankan oleh para ulama ketika seseorang berkurban kemudian ingin berbagi pahala dengan yang lain, sehingga dia boleh dengan mengatakan saya menggabungkan pahala korban ini dengan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak saya, ataupun dengan orang lain juga diperbolehkan. Maka ini disebut al-isyraq fi sawabil udhiyah, menggabungkan pahala, pendapatan pahala dari kurban bersama dengan orang lain, itu diperkenankan. Sekian yang bisa kami jelaskan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.